Ya, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial ya, kelas atau mata kuliah pemrograman Visual 1 dan kita pakai Visual Basic di sini ya pemrogramannya. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Ini video pertama ya, jadi video pertama dan pertemuan pertama juga kita akan membahas tools untuk melakukan pemrograman Visual Basic ini namanya Visual Studio. Jadi sebelum kita coding gitu ya, nanti akan kita coding dan bikin program, kita coba dulu instalasi toolsnya yaitu Visual Studio. Juga kita akan coba download dulu ya, kita download dari internet, lalu install, lalu kita buka dan buat project baru di situ. Lalu juga akan diperkenalkan ada section-section apa aja yang ada di situ atau tools-tools apa aja yang ada di situ yang kita bisa gunakan untuk coding Visual Basic ini ya. Kita mulai aja. Kita mulai dari buka internet dulu, kita buka Google dulu karena kita perlu untuk download si Visual Studio-nya. Maka kita akan cari di Google Visual Studio Community. Nah, ini kenapa community? Karena supaya gratis dan tidak perlu berbayar. Juga tidak perlu nge-crack segala macam. Kalau yang Visual Studio Community ini sudah gratis. Mungkin beberapa syaratnya harus login aja di akun Microsoft. Bisa, kalau yang belum punya mungkin bisa daftar dulu di microsoft.com, lalu login aja ya. Nah, ini kita pakai yang pilihan pertama nih ada nih, Visual Studio Community ini 2019. Tapi versi manapun sebenarnya tidak begitu masalah ya. Mau 2019, 2017, bahkan 2010 pun tidak masalah. Perbedaannya hanya sedikit saja. Tapi kalau sini versi terakhirnya 2019. Tadi di link tadi kita ada tombol lagi nih, download Visual Studio. Jadi ini untuk tombol downloadnya. Kita klik saja. Nah, ini filenya namanya VS Community ya. Kita coba download dan kita coba buka. Iya, ini pencet yes aja ya. Oke, continue. Dia lagi download sesuatu dan lagi menginstal dulu. Ini masih installer ya, jadi belum ke file aslinya Visual Studio. Jadi masih installer. Nah, kalau dibuka seperti ini, jadi kita close dulu sebentar ya. Di sini ada pilihan installed, artinya ini yang sudah terinstall. Di komputer saya sudah terinstall yang Visual Studio Community 2017. Nanti teman-teman boleh install yang sama, atau boleh install versi terbaru. Kalau versi terbaru kita cek di available nih. Di tab sini ada yang namanya Visual Studio Community tahun 2019. Jadi boleh yang ini 2019 ataupun yang 2017. Atau bahkan kalau sudah punya yang 2010 nggak masalah. Tidak yang enterprise dan profesional kali ini perlu berbayar ya. Kita pakai yang community saja. Di sini ada tombol install. Kalau untuk installnya kita pencet aja ini tombol install. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Ada web and cloud ya. Di sini ada ASP.NET, ada Python, Node.js, dan Azure. Juga ada desktop dan mobile. Di sini ada .NET, di sini Universal Windows, dan ini mobile development. Ini desktop development. Kita cukup pilih ini aja nih. Kita cukup .NET desktop development. Kita hanya perlu ini untuk membuat aplikasi Visual Basic ya. Atau kita sebut .NET sekarang sih. Kita hanya perlu ini. Tapi kalau mau checklist semua, boleh, silahkan. Tapi
Yang kita pakai hanyalah sekarang adalah yang .NET ini. Dan totalnya adalah sekitar 5 giga sih ini untuk hard disknya nanti ya. Oke, kalau sudah di checklist ini, klik saja install dan nanti proses instalasi dan download dan installnya ya akan berlangsung, jadi tunggu saja sampai selesai. Kebetulan saya sudah punya yang versi 2017, jadi saya skip aja untuk bagian downloadingnya ya. Kita langsung menuju ke tampilan Visual Studio-nya seperti apa. Bisa teman cari di start menu, ada Visual Studio 2017. Ingat yang warnanya ungu ya, tadi saya juga punya yang namanya Visual Studio Code, warna biru ini bukan, tapi yang pakai yang warna ungu ikonnya. Ini. Jadi kita buka aja nih Visual Studio 2017 atau 2019 atau 2010, terserah teman-teman yang punyanya mana, toh sama saja. Kita buka yang ikonnya ungu ini ya. Dan ini adalah halaman awal si Visual Studio kita, gitu kan ya. Ini sih halaman awalnya saja. Di sini di sebelah kiri ada toolbox-nya, dan di sebelah kanan itu biasanya adalah Solution Explorer atau properties-nya nanti. Nah, bagaimana cara kita bikin project baru nih? Karena kita ada di mata kuliah pemrograman visual dan pakai VB, Visual Basic, lalu kita cara bikin projectnya adalah File, New, Project sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada Visual C Sharp, ini pagar ini dibacanya Sharp ya. Ada Visual Basic. Nah, kita pakai yang Visual Basic ini nih. Lalu ada Windows Desktop dan kita pilih yang ini nih, Windows Form App .NET Framework. Nah, kita pakai ini untuk bikin aplikasinya. Nanti aplikasi VB kita di sini ya. Jangan lupa kita namai dulu nih, namai projectnya. Sesuai pertemuan kita. Sekarang adalah pertemuan 1. Jadi saya kasih nama projectnya adalah pertemuan spasi 1. Juga jangan lupa nih, lokasinya ingat-ingat di mana teman-teman menyimpan si project ini. Kalau saya disimpan di folder ini ya. Kalau sudah, klik OK saja. Nah, tunggu loading sebentar, dia akan membuat project, dan ini adalah project VB kita nih, VB.NET kita nih, seperti ini. Jadi yang saya sebutkan tadi, di sebelah kiri ini adalah objek-objek toolbox, ini ada toolbox, dan di sini ada objek-objeknya. Banyak sekali objek. Sebelah kanan adalah Solution Explorer, dan di bagian bawahnya adalah Properties. Jadi kenapa mata kuliah ini disebut pemrograman visual? Karena ini adalah visual, jadi aplikasi yang akan kita buat adalah berupa visual seperti ini. Kalau kita lihat tadi ini, aplikasi itu pasti ada tombol X, ya, tombol power besar, tombol kecil, minimize, maximize. Ini pun ada nih, ini adalah aplikasi yang akan kita buat. Kotak seperti ini. Ini adalah form atau visual yang akan kita bangun. Sementara di sebelah kiri adalah komponen-komponen yang biasanya digunakan untuk pembuatan aplikasi. Contohnya ada label, ya seperti ini ada labelnya ini. Ataupun ada button, mana B, button, komponen button, atau komponen text. Bisa text isian itu namanya adalah text box. Nah ini text box. Cara penggunaannya, kita hanya tinggal drag drop ya. Jadi klik tahan, misalnya jadi kita menggunakan label, klik tahan, lalu geser mouse-nya dan kita tempatkan saja ke posisi yang kita inginkan. Misal kita pengen di kiri atas seperti ini. Kita lepas aja mouse-nya, maka labelnya sudah tersimpan. Kita pengen bikin label lagi di bawah, misalkan klik, tahan, tarik kursornya, kita simpan di bawah sini.
ada labelnya label 2. Lalu kita pengen ganti nih si labelnya, kita cukup di sebelah kanan bawah sini nih, ada properties, ada text. Kita bisa ganti labelnya. Ini label, seperti itu. Enter saja, maka dia akan berubah. Ini pun bisa kita ganti. Kita ganti teksnya, properties text ya. Yaitu kita ganti ini pojok kanan bawah. Karena offset ya, jadi kita geser dikit. Jadi konsepnya adalah visual ini adalah geser-geser aja nih, drag and drop gitu, tinggal geser-geser segala macam. Jadi sebelah kiri adalah toolnya atau komponennya, sebelah tengah ini adalah aplikasi yang akan kita bangun, kita hanya tinggal drag and drop. Sebelah kanan ini adalah halamannya nih, ini Solution Explorer ini adalah halaman-halaman aplikasi kita. Kalau kita sekarang hanya baru punya satu halaman yang bernama form 1 ini. Dan kita masih punya satu halaman aja. Nanti ke depannya, kalau aplikasi kita punya beberapa halaman, maka kita perlu membuat halaman baru di sini menggunakan klik kanan. Bisa diklik kanan di sini, pertemuan satu ini. Klik kanan, add. Misalkan kita bikin window form baru, ini adalah halaman 2 gitu ya. Form 2 oke. Nah, jadi kita punya dua halaman nih, ada form 1 ini dan form 2. Jadi kita punya dua halaman aplikasi yang berbeda. Seperti itu. Tuh, ini form 1, ini form 2. Form 1, kita double klik. Ini form 2, kita double klik. Ini isinya kosong, tapi form 1 sudah ada isinya. Konsepnya juga adalah setiap komponen, ini kita drag and drop button ya. Bisa kita simpan di tengah sini. Punya properties gitu ya. Kita klik dulu si komponennya, misalnya ini klik komponen label, kita bisa lihat di sebelah kanan bawah dia punya properties banyak nih. Kita bisa lihat properties ada back color untuk warna, ada for color untuk itu warna background, kalau ini warna tulisannya. Lalu kita bisa kasih gambar juga, ada teks ya. Juga di sini ada data dan lain-lain segala macam. Kita juga bisa ganti properties dari si button. Nah, klik dulu buttonnya. Lalu kita bisa lihat nih, ada properties apa aja yang tersedia di button ini. Pertama, back color kita bisa ganti nih. Mau pakai warna apa, di sini ada beberapa yang disediakan. Misalkan kalau custom, kita ganti warna merah, seperti ini. Lalu saya pengen juga si for color-nya jadi warna putih saja. Nah, ini terlihat ya. Juga si teksnya kita ganti jadi ini tombol seperti itu ya. Lalu sisanya masih banyak lagi properties yang mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Juga kita bisa melakukan perbesaran nih, dari ini buttonnya atau si tombol ini terlalu kecil ya, jadi kita bisa dibesarkan dengan cara klik di ujungnya, kita bisa tarik untuk melakukan perubahan ukuran ya, ini ukurannya bisa lebih besar seperti ini. Kita geser lagi untuk lebih ke tengah. Lalu misalkan ini ada aplikasi namanya form 1, kita ingin ubah nih namanya, klik aja di formnya ini, lalu ada teks nih, di sini kita ganti aja, halaman 1, enter, maka dia akan namanya akan berubah. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk kita tahu menjalankannya ya? Pertama mungkin kita save dulu nih, ada tombol save di sini, atau kita bisa menggunakan keyboard Ctrl plus S untuk menyimpan. Nah, lalu di sini ada tombol dengan icon segitiga hijau bertuliskan start. Kita bisa pencet untuk menjalankan aplikasi yang kita buat ini. Kita pencet aja nih start. Nah, di sini ada outputnya, dia akan mengcompile dulu bagaimana.
Lalu akan muncul ini, aplikasi yang kita bangun tadi. Ini adalah aplikasi visualbasic.net ya. Dan mata kuliah ini pun namanya adalah pemrograman visual. Jadi inilah visualnya, hasil output visual aplikasi kita. Ini tombol, kita bisa lihat kalau kursornya mendekat, nah dia ada perbedaan warna ya. Dan juga bisa diklik ini. Si tombol ini bisa diklik. Walaupun dia belum ada action apapun, tapi kita baru klik-klik-klik seperti ini, tidak bisa. Sedangkan label tidak bisa ya. Ini kita bisa besarkan, kita juga bisa kecilkan, seperti aplikasi pada umumnya ya, kita seperti aplikasi Microsoft Word, dan aplikasi lainnya juga. Ada minimize, maximize, juga tombol close untuk mengakhiri. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi yang kita akan bangun. Toolsnya adalah namanya Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Di sini sebagai contoh saya pakai 2017, teman-teman bisa pakai 2019 ataupun lebih rendah mungkin 2010 masih bisa. Juga saya tadi sudah contohkan bikin project, jadi setiap pertemuan kita beri nama project itu adalah sesuai pertemuannya. Di sini saya nama projectnya pertemuan 1. Lalu kita bikin project baru tadi ya, file new project, lalu pilihnya adalah window form app ya. Tolong sesuaikan nama dan lokasi penyimpanan si aplikasi kita. Dan setelah dibuka kita punya toolbox dengan banyak sekali komponen, nanti kita akan pelajari sebagian besar yang paling sering digunakan saja ya. Sebelah tengahnya adalah halaman desain aplikasi kita. Juga sebelah kanan ada Solution Explorer, ini adalah list file atau list halaman-halamannya, dan di paling kanan bawah adalah properties dari setiap komponen yang kita pakai di Visual Basic. Oke, intinya sih seperti ini dulu ya. Jadi goal dari pertemuan pertama ini adalah untuk menginstal, download dan install ya. Juga kita bikin project dan memperkenalkan section atau fungsi-fungsi apa aja yang ada di tools Visual Studio ini. Terutama toolbox, desain, solution explorer, properties, juga tombol untuk menjalankan ini, tombol start ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi video pertama ini mungkin singkat karena hanya memperkenalkan dulu ya apa itu Visual Basic, seperti apa bentuk hasil jadinya, lalu juga tools yang digunakan kita adalah Visual Studio, lalu bagaimana cara bikin project baru. Jadi goal kita minggu ini atau pertemuan 1 ini sudah tercapai. Kita akan lanjut lagi nanti di video kedua untuk pertemuan kedua dengan materi yang berbeda. Rasanya mungkin cukup sekian dari saya. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.